Lalu apa motif dibalik penculikan Malika dan apakah pelaku bekerja sendiri atau ada komplotan yang lebih besar di belakangnya? Kita akan tanyakan langsung kepada Kapolres Jakarta Pusat Kombes Pol Komarudin. Selamat malam Pak Komarudin. Ya. Halo? Halo, selamat malam Pak. Dengan saya Syaza. Oh iya, malam-malam Mbak Saza. Pak, dari keterangan pelaku apakah sudah ada dugaan motif penculikan? Mengapa pelaku melakukan hal tersebut, Pak? Sampai dengan saat ini pelaku masih menyampaikan bahwa motifnya hanya ingin memiliki korban, ya, untuk ikut bersama yang bersangkutan ataupun bersama dengan pelaku. Namun tentunya kami masih membutuhkan beberapa keterangan lain yang nantinya akan kita dapatkan dari korban, ya. Kemudian dari informasi yang kami dapatkan bahwa ditemukan tindak kekerasan atau jejak kekerasan. Apakah benar demikian, Pak? Untuk lebih pastinya kami masih menunggu hasil visum resmi yang dikeluarkan dari tim kedokteran. Tentunya untuk memastikan apakah benar ada bekas pemukulan atau dan lain sebagainya nanti akan dituangkan ke dalam visum. Kondisi saat ditemukannya seperti apa, Pak? Pada saat kami temukan, tepatnya di Cipadu, memang kondisinya terlihat lemah ya, atau kondisinya terlihat seperti capek sekali, kemudian seperti bingung dan mohon maaf kotor ya. Dalam kurang lebih 1 bulan ini diculik, katanya kan kata pelaku dari informasi yang kami dapatkan hanya dibawa untuk menemani mencari barang-barang bekas. Adakah kegiatan selain itu yang dilakukan, Pak? Dari pendalaman yang kami lakukan terhadap pelaku, yang bersangkutan mengatakan memang hanya menemani dalam pekerjaan sehari-hari ya, memulung, kemudian juga berpindah-pindah tempat, dan lain sebagainya. Nah tentu ini akan kita cross check nanti dengan keterangan yang akan kita peroleh dari korban sendiri. Sampai saat ini memang korban kan harus dilakukan pendampingan secara intens ya, mengingat juga usia yang masih sangat belia, terlebih lagi baru saja mengalami perubahan pola hidup yang memang sebelumnya mungkin merasa nyaman, berada dekat keluarga, dan hampir 1 bulan dibawa oleh seseorang dengan aktivitas kegiatan yang memang tidak jelas, tidurnya tidak jelas, makan bagaimana kita juga mungkin perlu kita dalami. Oleh karenanya tahapan pendampingan dari tim saat ini dari PPA, dari KPAI, ini juga sangat penting sekali, sehingga kami bisa mendapatkan keterangan yang sesungguhnya nanti apa yang dilakukan oleh tersangka. Melihat rekam jejak pelaku, Pak, pelaku ini adalah residivis kasus pencabulan. Selain kasus penculikan yang saat ini sudah dijadikan tersangka, adakah dugaan kejahatan lain yang dilakukan oleh pelaku, Pak? Ini yang masih terus kami dalami, Mbak. Artinya saat ini memang tersangka sudah kita mintai keterangan, namun tentunya nanti juga akan kita sandingkan dengan keterangan dari korban serta fakta-fakta yang ditemukan oleh tim medis, sehingga nanti mungkin bisa lebih pasti. Sejauh ini memang keterangan yang kita bisa dapat cukup terbatas sekali, karena baru hanya dari satu pihak tersangka dan juga beberapa saksi. Untuk modus sendiri, Pak, dari pihak keluarga dan juga pendamping keluarga mengatakan modusnya cukup rapih. Seperti itu, didekati terlebih dahulu, berkenalan dulu dengan keluarganya, hingga akhirnya dapat mengelabui keluarga. Apakah polisi melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai hal ini? Diduga mungkin ada komplotan di belakangnya atau dugaan-dugaan lain, Pak? Apa yang telah kami lakukan tentunya tidak berhenti sampai di sini, Mbak. Jadi kami masih terus melakukan pendalaman-pendalaman. Satu tim kami masih berada di lapangan, seperti kami juga mendatangi rutan kelas 2 yang di Bandung, tempat di mana ya tersangka pernah dihukum selama 7 tahun di sana.
Sehingga sebenarnya polisi juga masih terus memperluas seperti itulah ya penyelidikan kasus ini. Jadi tidak akan berhenti hanya di kasus penculikan seperti itu Pak, konfirmasinya. Betul, Pak. Betul. Kuncinya juga nanti keterangan dari korban, Pak ya. Mengingat sebagaimana tadi kami sampaikan bahwa korban ini usianya masih sangat belia, maka kita juga berharap bahwa nantinya korban bisa memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, artinya memang apa yang dialami ini bisa kita dapatkan. Oleh karenanya tahapan yang sekarang sedang dilakukan pendampingan itu diharapkan bisa segera memulihkan fisik ataupun psikis korban sehingga nantinya tidak ada yang ditutupi ataupun mungkin korban masih merasa takut untuk menyampaikan hal-hal yang sebenarnya harus disampaikan nanti. Pak, selain keterangan dari pelaku, apakah pihak kepolisian ini juga sudah menggali keterangan dari keluarga, orang tua, atau mungkin korban ini sudah berbicara kepada orang tuanya dan polisi bisa mendapatkan keterangan dari situ kah, Pak? Sebagaimana undang-undang aturannya bahwa untuk minta keterangan dari korban, tentu harus yang pertama didampingi oleh orang tua, yang kedua memang ditangani oleh PPA. Langkah kami sejak kami temukan bersama dengan tersangka, kami langsung menyerahkan kepada tim medis, kesehatan, kedokteran, termasuk juga dari psikologi. Harapan kami tentunya upaya yang saat ini sedang mereka lakukan bisa membuat korban lebih nyaman sehingga kita tidak kehilangan informasi yang memang kita butuhkan dan itu akan kita gunakan untuk menjerat tersangka. Mengingat latar belakang tersangka yang memang memiliki riwayat pernah dihukum terkait dengan kasus yang melibatkan anak di bawah umur. Bapak, data dari yang kami dapatkan setidaknya pada tahun 2020 dari Polri ada sekitar 2.300-an kasus penculikan dan pekerjaan anak. Sebenarnya ini berarti bukan kasus pertama, namun kenapa angkanya tidak mengalami penurunan yang signifikan, Pak? Tentu ini menjadi tanggung jawab kita bersama, artinya bahwa upaya mengantisipasi ataupun mempersempit ruang gerak dari para pelaku-pelaku yang menyasar kepada korban di bawah umur, ini juga dibutuhkan peran segenap lapisan masyarakat. Peran sosial itu memegang andil yang cukup besar untuk ikut melakukan pengawasan, mengantisipasi, termasuk juga memberikan informasi manakala menemukan indikasi-indikasi seperti itu. Seperti yang juga tadi kami sampaikan bahwa tim kami masih di lapangan untuk mengolah lebih dalam lagi apakah sebelum korban M yang saat ini tersangka ada case ataupun kasus dengan orang lain yang memang belum tercatat ataupun tidak dilaporkan kepada kami. Baik, kita juga akan terus mengawal Pak kasus ini agar kemudian ke depannya kriminalitas khususnya terhadap anak-anak ini bisa menurun. Terima kasih Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Komarudin telah bergabung malam hari ini bersama kami di CNN Indonesia Prime News.